Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatul ikhlas wa ala dina nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatin Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang sifat-sifat Allah dalam asma Allah yang ketujuh, yakni sifat Al-Muhaimin yang maha memelihara. Kata Al-Muhaimin ditemukan dalam dua ayat Al-Quran. Ayat pertama mengandung makna sebagai sifat Allah, sedangkan satu lagi menunjuk pada sifat Al-Quran. Kata Al-Muhaimin berasal dari haimana yuhaiminu, artinya memelihara, menjaga, dan mengawasi, dan menjadi saksi terhadap sesuatu. Sebagian ahli bahasa berpendapat bahwa kata ini sama dengan kata Al-Mu'min, karena kata Al-Muhaimin menurut mereka adalah Al-Mu'aimin. Allah telah mengenalkan dirinya kepada kita bahwa Dia adalah Zat yang maha memelihara. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, dan yang maha memelihara. Allah bukan hanya pencipta alam semesta ini, namun juga memeliharanya dari kehancuran dan kebinasaan. Pemeliharaan yang dilakukan oleh Allah berbeda dengan pemeliharaan alam manusia. Pemeliharaan yang dilakukan manusia bersifat terbatas, karena manusia sendiri serba terbatas. Sedangkan pemeliharaan Allah atas makhluknya bersifat tetap dan tiada terbatas. Allah selalu melihat dan mengetahui segala hal tentang makhluknya tanpa ada yang tertutupi. Dalam firman-Nya surat Yunus ayat 61 yang artinya kamu tidak berada pada suatu keadaan, tidak membaca satu ayat dari Al-Quran, dan tidak melakukan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Dengan sifat ini Allah menaungi hambanya dari segala keadaan. Allah menjamin rezeki semua makhluknya yang ada di muka bumi. Allah pun telah mengirim para rasul yang membawa petunjuk agar kelangsungan hidup manusia berjalan dengan baik. Sungguh manusia tidak sepenuhnya berkuasa atas dirinya. Saat tertidur misalnya, ia tak bisa mengendalikan dan mengawasi dirinya. Tetapi Allah lah yang menjaganya, sehingga seluruh organ-organnya, alat pernapasan, sistem peredaran darah, serta organ tubuhnya tetap berfungsi sebagaimana semestinya. Inilah salah satu bentuk pemeliharaan Allah atas makhluknya. Suatu pemeliharaan yang agung, yang tak mungkin ditandingi oleh siapapun. Sejalan dengan pemahaman ini, Imam Al-Khattabi menafsirkan Al-Muhaimin sebagai zat yang menyaksikan apa yang diucapkan atau dilakukan oleh semua makhluknya. Jadi Allah mengawasi segala sesuatu dan menjaganya. Menurut Imam Ghazali, pemeliharaan yang dilakukan Allah atas urusan makhluknya meliputi sisi amal perbuatan, rezeki dan ajal mereka. Hal ini berdasarkan pengetahuan, penguasaan dan pemeliharaannya. Makna Al-Muhaimin seperti ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bikai mengatakan, untuk memenuhi rasa damai dan aman yang terkandung dalam kata Al-Mu'min dan As-Salam misalnya, diperlukan pengetahuan yang sangat mendalam menyangkut hal-hal yang bersifat bersembunyi. Itulah sebabnya kedua kata tersebut disusul dengan sifatnya Al-Muhaimin. Al-Muhaimin juga merupakan sifat Al-Quran yang berarti ujian, yakni penentu benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab terdahulu. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran yang membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian. Al-Ma'idah ayat 48. Nah saudaraku, peran sosial ekonomi dari sifat Al-Muhaimin ini, maka tentu saja sifat-sifat ini kita terjemahkan dalam kehidupan sehari kita. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu memelihara diri. Memelihara diri, seorang mukmin harus menjaga dirinya dan memelihara dirinya, yakni dengan cara memelihara hati, lisan dan pandangan serta pendengaran dan perbuatannya demi memperbaharui, meningkatkan kondisi rohaninya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memelihara kehidupan keluarga. Bagaimana dengan sifat Al-Muhaimin ini kita mengagungkan Allah sebagai yang maha pemelihara, sejatinya bisa menangkap adanya pesan sosial di balik sifatnya, yakni bagaimana agar diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Karenanya para orang tua harus bertanggung jawab dalam memelihara keluarganya. Yang ketiga adalah memelihara kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat kita mesti
harus dijaga sedemikian rupa agar masyarakat kita menjadi masyarakat sosial yang aman dan tentram. Segala hal yang dinilai dapat mengancam eksistensi tatanan kehidupan masyarakat harus dideteksi sedini mungkin. Ini jauh lebih baik dilakukan daripada menyelesaikan masalah yang sudah terlanjur terjadi. Seperti pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sifat Al-Muhaimin ini kalau kita terjemahkan secara individu, maka kita perlu menjaga diri kita, memelihara hati kita dari sifat-sifat ataupun hati-hati yang rusak, ya, sifat iri, dengki, hasud, fitnah, benci, dendam, dan amarah. Menjaga lisan kita secara baik dari ucapan-ucapan yang tidak berguna, ucapan-ucapan kotor dan tercela. Memelihara pandangan kita, pendengaran kita, dan perbuatan yang merusak nilai-nilai akidah dan keimanan kita. Menjadikan hati, lisan, pandangan, semua nikmat yang diberikan Allah ini agar menjadi sarana kita untuk lebih mendekatkan diri, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keluarga tentu bagaimana seorang ayah ataupun seorang ibu mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi keluarganya, menciptakan iklim rumah tangga yang baik sehingga mendidik anak-anaknya memiliki perilaku pendidikan akhlak yang baik dalam rumah tangga dan menerapkannya dalam sehari-hari, membawa keluarga kepada kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan dalam masyarakat, maka masyarakat harus dibudayakan bagaimana antar masyarakat bisa membudayakan sikap saling asuh dalam pergaulan sosialnya, mencegah perilaku-perilaku menyimpang dalam masyarakat, mencegah terjadinya kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, mencegah tindakan atau perilaku yang menyimpang, LGBT dan sebagainya. Menanamkan kewaspadaan terhadap masyarakat akan adanya bahaya-bahaya aliran sesat yang mampu merusak pikiran dan kehidupan masyarakat Islam. Demikian pembahasan surah Al-Muhaimin ini. Terakhir kita tutup dalam satu buah hadis yang diriwayatkan, bukan hadis, tapi di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, janganlah Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, janganlah seseorang menghina orang lain sesama muslim, karena seorang muslim yang paling kecil di mata Allah sangat besar nilai dan kedudukannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.